Shalom sobat sekalian. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar secara singkat yaitu tentang dua dosa yang terbesar menurut iman Kristen. Berbicara tentang dosa, Alkitab jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan sebagai ganjaran bagi setiap orang yang berbuat dosa, Alkitab juga mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Menurut Yesus, dua perintah terbesar adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dua perintah terbesar ini tertera pada 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Hukum pertama sampai keempat adalah kasih kepada Allah dan hukum kelima sampai ke-10 adalah kasih kepada sesama manusia. Untuk melaksanakan perintah-perintah ini membutuhkan pengorbanan yang secara nyata menunjukkan kasih kepada orang lain, yang merupakan inti dari mengikuti jejak Yesus. Sekarang, jika dua perintah terbesar adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, maka apakah dua dosa terbesar? Untuk mengetahuinya mari kita baca Mazmur 135 ayat 13-19. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Mazmur 135 ayat 13-19 ini menyatakan dosa umum yang ditekankan sepanjang kitab suci. Perjanjian lama terus-menerus menekankan pentingnya kasih kepada Allah di atas segalanya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal ini erat kaitannya dengan dosa besar penyembahan berhala, yaitu kebalikan dari kasih kepada Allah. Kitab Zakaria 7 ayat 9-12 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ayat tersebut jelas mengartikan bahwa bukan hanya penyembahan berhala yang Allah respons dengan kemarahan kasih, namun perlakuan buruk terhadap umatnya, baik secara individu maupun kelompok. Allah menjadi marah terhadap ketidakadilan karena Allah adalah kasih. Dua dosa besar yang ditekankan di seluruh perjanjian lama merupakan kegagalan sehubungan dengan dua perintah utama, mengasihi Allah dan mengasihi satu sama lain. Dua dosa terbesar adalah kegagalan kasih. Singkatnya, kita tidak dapat menaati perintah Allah jika kita tidak mengasihi Allah dan jika kita tidak mengasihi orang lain. Memang benar, 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 menyatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi, dua dosa yang terbesar adalah penyembahan berhala dan ketidakpedulian terhadap sesama manusia. Semoga pelajaran ini membuka hati dan pikiran kita untuk selalu menyembah dan mengasihi Tuhan Allah serta mengasihi sesama manusia. Jangan lupa subscribe channel Terang Kecil. Jadilah terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.